saya Rani Utari dari SD Negeri 020272 Kota Binjai. Saya akan mempresentasikan modul 3 LK3 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Penugasan 3 analisis dilema moral dan persuasi moral. Studi kasus yang dibahas di modul ini adalah tentang Rara yang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi perpustakaan. Alih-alih berupaya mencari pemilik atau menyerahkan dompet tersebut kepada pihak yang berwenang, Rara memutuskan untuk menyimpankannya dengan anggapan bahwa temuan tersebut merupakan rezeki nomplok. Beberapa saat kemudian, Ibu Sri selaku guru pustakawan mengumumkan bahwa Nia kehilangan dompet di area perpustakaan. Tari sebagai sahabat dekat Rara menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut. Kondisi ini menempatkan Tari pada situasi dilema moral, yaitu memilih untuk mengungkapkan kebenaran demi menegakkan keadilan bagi Nina, atau tetap diam demi menjaga hubungan persahabatannya dengan Rara. Dalam studi kasus tersebut, saya mengambil 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi nilai-nilai yang saling bertentangan. Kasus ini memperlihatkan adanya konflik antara dua nilai moral yang sama-sama penting, yaitu kejujuran dan kesetiaan. Di satu sisi, Tari memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan fakta yang diketahuinya demi menegakkan keadilan bagi Nina. Di sisi lain, Tari juga menghadapi dorongan untuk mempertahankan loyalitas terhadap sahabat dekatnya, Rara. Konflik kedua nilai tersebut menjadi inti dilema yang harus diselesaikan. Selanjutnya, langkah kedua yaitu menentukan pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini meliputi: pertama, Tari sebagai saksi yang menghadapi dilema moral. Kedua, Rara sebagai individu yang menemukan sekaligus menyimpan dompet milik orang lain. Ketiga, Nina sebagai pemilik dompet yang mengalami kerugian. Keempat, Bu Sri sebagai guru pustakawan yang bertanggung jawab mengumumkan kehilangan tersebut. Yang terakhir yaitu sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang berkewajiban menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Berdasarkan informasi yang tersedia, diketahui bahwa Rara menemukan dompet berisi uang di perpustakaan dan langsung menyimpannya tanpa melakukan upaya untuk menemukan pemiliknya ataupun melaporkan kepada guru. Tidak lama kemudian, Ibu Sri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet di lokasi yang sama. Tari menyaksikan secara langsung seluruh rangkaian peristiwa tersebut. Selain itu, Rara merupakan sahabat dekat Tari yang selama ini sering memberi bantuan dalam kegiatan belajar maupun berbagi bekal, sehingga hubungan emosional di antara keduanya cukup kuat. Langkah keempat, pengujian benar atau salah atau 5 uji etika. Di sini ada 5 uji etika. Yang pertama yaitu uji legal. Uji legal itu merupakan tindakan mengambil dan menyimpan barang milik orang lain tanpa berusaha mengembalikannya. Merupakan perilaku yang bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hak kepemilikan orang lain. Kedua, uji regulasi. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan tata tertib sekolah yang mengatur bahwa setiap barang temuan wajib diserahkan kepada guru
atau petugas yang berwenang agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Uji intuisi, apabila tari memilih untuk tetap diam, kemungkinan besar ia akan mengalami konflik batin karena mengetahui kebenaran tetapi tidak mengambil tindakan yang sesuai dengan hati nuraninya. Selanjutnya, uji publikasi. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa tari mengetahui kejadian tersebut tetapi tidak mengungkapkannya, masyarakat sekolah dapat menilai bahwa ia turut membiarkan atau menutupi tindakan yang tidak jujur. Kondisi tersebut berpotensi merugikan reputasi pribadi maupun citra sekolah. 5. Uji panutan atau role model test. Apabila keputusan ini ditinjau berdasarkan tindakan yang kemungkinan akan diambil oleh seorang pendidik atau tokoh berintegritas, pilihan yang paling tepat adalah mendorong penyelesaian yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Langkah kelima, pengujian paradigma benar versus benar. Kasus ini termasuk dalam paradigma kebenaran versus kesetiaan atau truth versus loyalty. Kedua nilai tersebut merupakan nilai moral yang positif, namun dalam situasi tertentu saling bertentangan sehingga individu dituntut menentukan prioritas berdasarkan prinsip etika yang lebih berdasar. Langkah keenam, penerapan prinsip resolusi. Penyelesaian kasus ini menggunakan kombinasi prinsip berbasis peraturan dan prinsip berbasis kepedulian. Dari perspektif aturan, sekolah memiliki ketentuan yang mengharuskan setiap barang temuan diserahkan kepada pihak yang berwenang seperti guru maupun guru piket. Sementara itu, dari perspektif kepedulian, penyelesaian dilakukan melalui pendekatan yang menghargai hubungan antar personal dengan memberikan kesempatan kepada Rara untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki perilakunya tanpa langsung memberikan stigma negatif. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Alternatif penyelesaian yang paling bijaksana adalah Tari mengajak Rara berdialog secara pribadi. Dalam percakapan tersebut, Tari dapat mendorong Rara untuk mengakui kesalahannya dan mengembalikan dompet kepada Ibu Sri atau langsung kepada Nina secara sukarela. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada Rara untuk bertanggung jawab atas tindakannya, sekaligus tetap menjaga hubungan persahabatan dan memenuhi hak Nina sebagai pemilik dompet. Langkah ke-8 yaitu keputusan akhir. Keputusan yang paling tepat adalah Tari terlebih dahulu melakukan pendekatan secara personal kepada Rara agar bersedia mengembalikan dompet tersebut. Namun, apabila Rara tetap menolak untuk bertanggung jawab, Tari memiliki kewajiban moral untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Sri. Keputusan ini menunjukkan bahwa nilai kejujuran dan keadilan harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun hubungan pertemanan yang berpotensi mempertahankan perilaku tidak jujur. Langkah terakhir yaitu refleksi dan pembelajaran. Dari kasus ini memberikan pembelajaran bahwa persahabatan yang sehat tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan atau menutupi kesalahan.
Sebaliknya, keberanian menegur dan mengingatkan sahabat dengan cara yang santun merupakan bentuk kepedulian yang sesungguhnya. Dalam perspektif kepemimpinan pendidikan, khususnya sebagai calon kepala sekolah, kasus ini menegaskan pentingnya mengambil keputusan yang tidak hanya berlandaskan pada prinsip keadilan dan kebenaran, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan karakter dengan memberikan kesempatan kepada individu yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki diri sebelum menerapkan langkah formal. Pemimpin dapat menciptakan penyelesaian yang adil, mendidik, dan berorientasi pada pembentukan budaya integritas lingkungan di sekolah. Dari kasus Rara ini pernah juga terjadi di sekolah kami. Saya sebagai guru kelas mendapat laporan dari teman si A bahwa si A pernah mengambil uang temannya. Sebelum saya mengenal 9 langkah pengambilan dan kemudian keputusan, saya melakukan segitiga restitusi, yaitu memanggil si A ke kantor kepala sekolah. Berdua saya dengan dia, saya menanyakan kepada si A, mengapa dia mengambil uang temannya. Saya menggali terus informasi dari si A, sehingga si A menceritakan dengan sesungguhnya mengapa dia mengambil uang temannya. Di sini saya selaku guru hanya memberikan nasihat kepada si A bahwa mengambil uang teman itu tidak baik dan kita bisa masuk neraka. Saya tidak menjudge anak tersebut bahwa dia itu pencuri, karena dia mengambil barang orang pasti ada sesuatu keinginannya, ataupun dia tidak mendapatkan uang jajan dari orang tuanya. Jadi di sini dalam kasus si Rara dan si A, murid saya hanya bisa menyimpulkan bahwa jika terjadi kasus serupa, saya akan mengambil 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dan melakukan segitiga restitusi. Kedua itu saya gabungkan menjadi satu sehingga mendapatkan keputusan yang lebih bijaksana lagi. Demikian presentasi saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.